بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن يا
معه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmatnya dan juga tentu kita tidak lupa untuk bersalawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah malam ini kita lanjutkan pembahasan kita di Kitab Tauhid. Kita sudah membahas ayat yang pertama yang ditempatkan oleh Syekh At-Tamimi dalam Kitab Tauhidnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sedikit pengulangan, illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam bahasa Arab, sekali lagi, huruf lam pada liya'budun menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa hamba-hambanya untuk beribadah atau tidak. Kita sebutkan kaidah bahasa Arabnya bahwa kalau saya ditanya orang, limadha tahmilul kitab, kenapa bawa buku? Saya akan jawab, ahmilul kitab liaqra. Saya bawa buku karena saya mau baca. Kenyataannya nanti boleh jadi saya baca, boleh jadi tidak. Begitulah dengan ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kenyataan di lapangan akan ada orang-orang yang rajin beribadah, sebaliknya ada bahkan yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil bahwa Allah sekali lagi tidak memaksakan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya. Allah cuma berikan jalan. Ini balasan untuk yang beribadah, yaitu syurga. Ini balasan untuk orang yang tidak mau beribadah, yaitu neraka. Selesai. Dari sini kita dapatkan kesimpulan bahwa yang pertama, hukum asal atau tujuan asal Allah menciptakan makhluknya dari golongan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-ubudiyah, ibadah itulah pekerjaan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya, bahwa sebagaimana kita telah jelaskan makna ibadah secara bahasa dan nanti ruang lingkupnya adalah at-tadallul wal khudu', ya, kerendahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah kita sudah jelaskan, kita ulang sedikit, dan ulama kita menyebutkan bahwa definisi ibadah yang cukup komprehensif untuk disebutkan adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min aqwalin wa af'alin zahiran kana aw batinan. Ibadah adalah satu nama yang
lingkupi perbuatan atau perkataan baik secara zahir ataupun secara batin, yang semua itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhasil bahwa ibadah secara umum terbagi dua. Dari definisi itu kita dapatkan ada ibadah yang memang dia disebut sebagai ibadah mahdhah, yang ada aturan-aturannya. Ada ibadah yang ghairu mahdhah. Dan ada perbuatan-perbuatan yang jika dilakukan dia akan bernilai ibadah. Ya, baik ada teksnya dalam janji Rasulullah, misalnya senyum, tabassumuka fi wajhika akhika sadaqah, engkau senyum kepada saudaramu dia adalah sedekah, maka dia bernilai ibadah. Itu beberapa pengulangan Bapak beserta saudara sekalian. Berikutnya bahwa firman Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sebagian ulama tafsir mengatakan illa liya'budun, maksudnya illa liwahidun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam seluruh keadaannya manusia itu ketika beribadah hendaklah didasari oleh pentauhidan, pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita jelaskan secara rinci di mana ulama kita belakangan membagi tauhid menjadi 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Nanti insyaallah secara rinci kita sebutkan. Kita ikuti alur dalil-dalil yang ditempatkan oleh Syekh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian ayat berikutnya yang ditempatkan adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan jangan sampai engkau mempersyirikatkan Allah dengan sesuatu pun. Nah, kalau dalam bahasa Arab sengaja ditulis syai'an, tidak pakai alif lam, untuk menunjukkan bahwa jangan mempersyirikatkan Allah dengan sesuatu pun, yang dalam bahasa Arab dikatakan sighatun nakirah tufidul umum. Jadi kalau ada kalimat dalam bahasa Arab tidak pakai alif lam, itu menunjukkan keumuman. Segala sesuatu tidak boleh ya menjadi sandingan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang syirik, Bapak Ibu jemaah sekalian, kita sudah paham bahwa dia adalah dosa yang sangat berbahaya. Siapa saja yang mati dalam keadaan musyrik, maka dia akan ditempatkan di dalam neraka dan akan kekal di dalamnya. Bahkan kasarnya itu, orang yang musyrik itu bebas tes masuk neraka, bebas tes orang yang musyrik. Kenapa? La in asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau engkau melakukan kesyirikan, semua kebaikanmu batal, dia menjadi batal. Dalam ayat yang lain, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sungguh Allah tidak akan mengampuni ya dosa orang yang mempersekutukan, mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sangat marah dan cemburu kepada pelaku syirik. Kenapa? Saudara sekalian, syirik itu, orang yang berlaku syirik itu kurang ajar sebenarnya, Pak. Sangat kurang ajar. Coba kita bayangkan, kita bicara tentang sisi kemanusiaan kita sebagai manusia. Bagaimana perasaan Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita ke kampung ambil orang untuk dijadikan
pegawai di rumah kita. Nah, istilah kerennya sekarang ART. Cocok ini? Asisten rumah tangga. Nah, ya. Kita ongkosi dia ya dari perjalanan dari kampung menuju rumah kita di kota. Kemudian di rumah kita kasih kamar yang baik, yang layak. Kita kasih makan dia sebagaimana yang kita makan. Dan kita gaji dia setiap bulan dengan gaji UMR Makassar. Berapa UMR Makassar sekarang? 3 juta ya? 3 juta. Iya. Bisa dibayangkan? Tapi apa yang terjadi? ART ini ya di rumah bahkan dikasih pakaian segala macam. Tapi setiap hari ART ini bukannya bekerja di rumah kita, namun setiap hari mulai terbit matahari dia sudah pergi ke sebelah, ke rumah tetangga, ngerumpi dengan tetangga sebelah, pembantunya tetangga sebelah, sambil membantunya mengerjakan pekerjaan rumah sang ART di samping rumah. Kira-kira bagaimana perasaan Pak? Ini pembantu didatangkan dari jauh, dari kampung, dikasih semua fasilitasnya segala macam. Bukannya bekerja di rumah kita, tapi bekerja di rumah orang lain sambil ngerumpi. Awalnya bagus. Biasanya kalau ngerumpi itu selalu awalnya bagus. Kalau sudah sebut itu berbahaya sudah. Hati-hati Pak. Dan itu bukan cuma pekerjaan perempuan, laki-laki. Kalau sudah awalnya masih cerita-cerita baik. Begitu sudah sebut si fulan, sudah. Jadi kalau mau menghindari ghibah, begitu teman bicara kita sebut nama orang, hindari cepat, berhenti cepat. Sebab awalnya baik mantongin itu Pak Irwan itu baik. Nanti lama masuk kalimat tapi. Kalau sudah tapi masuk sudah itu. Bagaimana perasaan Bapak? Orang yang mau ongkosi itu tiba-tiba dia bekerja di luar. Pasti kita, kalau saya Pak, orang Sulawesi kurang aja patota. Mau terima kok? Begitu marah. Dan Allah lebih marah kepada orang yang mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih udara gratis, apa segala macam. Malah beribadah kepada yang lainnya. Subhanallah, nikmat Allah sangat banyak kepada kita. Itu sedikit gambaran. Kemudian saya loncati saja ayatnya. Kita pindah langsung ke hadis Rasulullah SAW yang ditempatkan oleh Syekh. Hadis Mu'adz bin Jabal. Kita dengarkan hadisnya. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Aku pernah berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan maksudnya di sini saya yang dibonceng, saya di belakangnya Nabi, di atas keledai apa kedelai? Keledai. Faqala li, sambil berjalan itu biasa agak susah sebut biasa Pak, keledai dan kedelai ya. Baik. Faqala li, sambil jalan itu kata Mu'adz, ya, aku dibonceng oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa haknya Allah atas hamba-hambanya dan apa haknya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita dengarkan jawabannya. Qultu, aku menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tidak apa-apa ya pengulangan ini. Qala haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Rasulullah menjawab, adapun hak Allah atas hamba-hambanya adalah hendaklah hamba-hamba itu beribadah kepadanya
dan tidak mempersyarikatkannya dengan sesuatu pun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan haknya hamba kepada Allah adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, untuk tidak mengazab seorang pun dari hambanya yang tidak mempersyarikatkannya. Mendengar itu aku berkata, kata Mu'adz, qultu ya Rasulullah, afala ubasyirin nas, bolehkah aku berikan berita gembira ini? Kan mantap ini. Boleh aku berikan berita gembira ini kepada manusia? Qala la tubasyirhum fayattakilu. Jangan dulu. Jangan. Nanti mereka ya terlena dengan berita itu. Sekarang kita perhatikan pelan-pelan. Izinkan saya Bapak Ibu yang sekalian untuk menjelaskan hadis ini dalam beberapa sisi. Yang pertama, sisi psikologis, ya. Sebab hadis-hadis Nabi itu banyak sekali bisa kita tinjau dengan berbagai perspektif. Yang pertama, Mu'adz bercerita bahwa aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, ini membuktikan betapa tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin besar, orang yang dimuliakan, Allah yang memuliakannya, dimuliakan, dihormati oleh sahabatnya, tetapi beliau masih mau membonceng sahabatnya, membonceng. Ini memberikan pelajaran penting. Kalau ada mobil tepat atau ada kendaraan ada saudara-saudara kita yang butuh tumpangan, paling minimal kalau dekat-dekat aja Pak, di lampu merah ada di sebelah, buka kaca. Waalaikumsalam. Buka, jangan pakai klakson. Sekarang ini salam sudah diganti sama klakson. Padahal dekat, kalau jauh ya wajar lah. Kalau dari sana, pipip, oh iya, mantap. Tapi kalau dekat, pipip. Assalamualaikum lah, assalamualaikum. Dan itu tanda-tanda kiamat. Min asyaratis sa', tanda-tanda kiamat. Salam sudah ditinggalkan orang. Minta maaf ya, saya belok-belok sedikit. Saya biasa senyum-senyum sendiri Pak. Saudara kita ini banyak saudara-saudara kita yang kikir sekali menjawab salam. Bahkan ada yang tidak tahu jawab salam. Waalaikum. Lam. Ada yang lebih parah dari itu. Waalaikum. Iya. Itu saya senyum-senyum sendiri. Yang lebih parah itu adalah tidak ada salam. Pipip. Saya pernah dapati ada anak muda sudah dapat kerjaan. Biasa Pak, orang tua kita di Sulawesi itu kalau lihat anaknya pakai baju dinas bangga sekali tuh. Itu pokoknya kalau orang tua terutama mama itu kalau lihat anaknya sudah pakai baju dinas, apalagi yang pakai songkok rapi, padahal baju security lebih banyak hormatnya daripada gajinya tuh. Saya pernah dapat tetangga saya dulu. Kode mama sudah siap Tommy kode di samping anaknya panasi mesin motor, bangga sekali dia. Tidak tahu bila tur mau dari motor no dulu, mau pergi salami dulu mama no, cium tangannya. Rum. Pipip. Tidak tahu bilang, "Mak, pergi, Mak." Pipip. Iya nak, mama nak. Iya nak, pergi. Ini yang hal perlu kita perhatikan. Kita kembali pelan-pelan. Rasulullah SAW kata Mu'adz membonceng saya. Jadi yang punya kendaraan yang justru yang membawa. Kalau kita biasa, ustaz kan bonceng ustaz kan, karena suka kita bawa. Begitulah Rasulullah, dia bawa sendiri membonceng. Kalimat berikutnya yang perlu kita pahami secara psikologis sangat-sangat indah. Perhatikan baik-baik. Rasulullah mengatakan, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz." Kalimat ini Bapak Ibu jemaah sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita memberikan tumpangan sama orang,
di kendaraan kita, baik itu motor atau mobil, apalagi berbicaralah, ajak ngobrol itu orang yang kita berikan tumpangan. Ya, jangan sampai dia diam, Anda juga diam. Bisa dibayangkan Pak, kalau tengah malam Bapak lewat di satu lorong, kalau di sini kan rame-rame yang terdumpul. Kalau yang lewat kanal itu, tiba-tiba ada yang kasih stop kita. Pakai baju biru, bukan baju hitam atau baju putih. Biasa orang baju putih takut. Naiklah dia. Kalau berikan tumpangan, ya ajak bicara orang di belakang. Kenapa? Ternyata secara psikologis kalau kita diam, dia juga diam. Dikhawatirkan masing-masing berpikir aneh-aneh. Siapa ini yang rela sekali kasih tumpangan sama saya, kasih nggak sebentar nak culik kan? Itu yang membawa, yang punya kendaraan juga berpikir kasih ke perampok di belakang ini. Seperti itu. Begitu juga Pak, mirip-mirip. Kalau kita itu menjamu orang, kalau menjamu orang, ajak bicara itu tamu Pak, sementara makan, ajak bicara. Jangan diam. Yang tuan rumah diam, yang tamu juga diam. Kasihan itu tamunya Pak. Betul. Kalau seperti saya jadi tamunya, saya tahu triknya bagaimana caranya tambah. Kalau saya makan lalu enak itu di depan, suguhannya, menunya bagus. Kalau diam ke tuan rumah, saya mau tambah, saya bilang tambah ke Ustaz. Dia akan bertahu. Tapi coba bayangkan Pak, makan di rumah orang, ya. Padahal menunya bagus. Tuan rumah diam, saya juga diam. Ya, tamu juga diam. Coba bayangkanlah, saking enaknya ini mau tambah. Ketika tangan saya menuju lobster, tapi tuan rumah diam, dia diam, tapi matanya ikuti tangan saya. Kira-kira bagaimana? Mantap ini, mantap. Begitu matanya tuan rumah lihat, terpaksa belok ini tangan yang harusnya ke lobster pergi dicimbokan. Kenapa? Diam, sama-sama diam. Jadi kita itu diajari untuk ajak ngobrol orang supaya terjadi kontak. Dan lihatlah bagaimana dulu seorang sahabat ketika Rasulullah menawarkan sahabat-sahabat yang lain untuk menjamu sahabat yang datang itu, ya. Karena Rasulullah ketika mau menjamu orang, dia pergi tanya dulu istrinya, bagaimana, ada makanan tidak? Kata istrinya, tidak ada, yang ada cuma air. Maka ditawarkanlah kepada sahabat. Ternyata ada sahabat yang langsung istilahnya saking besarnya keinginannya untuk menjamu sahabat, dia langsung, saya Rasulullah, datang lagi di rumah, datang itu. Sampai di rumah dia tanya istrinya, ada makanan tidak? Dia bilang, ada, cuma untuk anakmu, untuk kita tidak ada. Apa yang terjadi? Ya, dimatikan lampu, nah sudah, kau kasih keluar makanan untuk satu porsi, itu pun untuk porsi anak-anak, kasih ke tamunya, kasih ke tamu. Lalu dimatikan lampu, matikan lampu, matikan. Dia bilang tamunya, kenapa dimatikan itu pelitanya? Dia bilang, kurang minyaknya. Makan. Sahabat itu pura-pura makan. Padahal dia tidak makan, kesian. Itu memberikan petunjuk. Stressingnya adalah kalau menjamu orang atau menolong orang, terima, ajak dia ngobrol supaya tidak terjadi prasangka yang tidak baik. Baik, itu beberapa tinjauannya. Kita dengarkan kalimat berikutnya. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Ini juga memberikan petunjuk bahwa sebaiknya ya kita kenal dan tahu namanya orang-orang yang sering bersama kita. Cuma saya Pak minta maaf duluan, saya tidak terlalu kuat menghafal nama-namanya orang. Saya cuma tahu bahwa ini wajahnya ini. Di kelas pun saya jarang mengabsen. Saya cuma suruh ketua kelas, kau absen teman-teman. Tapi saya tahu wajahnya yang ini. Seperti itu. Baik. Ya Mu'ad, atadri, tahukah engkau? Ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita perspektif bagaimana menjadi seorang pendidik. Jadi
dalam proses belajar mengajar itu ada namanya gaya bahasa pertanyaan. Kita mengajar orang dalam bentuk pertanyaan supaya orang bangkit. Oh ya, rasa ingin tahunya. Tahukah kamu, tahukah kamu, tahukah? Dan begitu dalam Al-Quran banyak. Alam tara kaifa dan seterusnya. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah kepada hamba dan apa hak hamba kepada Allah? Nanti bagian kedua ini, hak hamba kepada Allah, kita akan dengarkan penjelasannya. Mendengarkan itu, kata Mu'adz, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kalimat ini sangat penting, Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam masalah akidah dan masalah hukum syariat. Bahwa yang pertama, Allahu wa rasuluhu a'lam itu diucapkan ketika Rasulullah masih hidup. Sekarang tidak boleh lagi kita mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kita cuma boleh mengatakan Allahu a'lam. Itu penting. Ini juga yang harus menyeret kita kepada kalimat yang sering kita dengar. Itu saya biasa kalau ada di rumah nonton acara apakah berita di televisi. Biasa itu artis-artis bilang demi Allah dan Rasulnya. Saya bersumpah demi Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh bersumpah selain kepada atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Saya bersumpah. Bersumpah kok. Sumpah kok. Sumpah kok. Demi Allah dan Rasul. Tidak boleh. Harusnya satu saja. Demi Allah dengan 3 bentuk kalimat. Wallahi billahi tallahi. Bahasa Indonesia demi Allah saja. Yang tidak boleh bersumpah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat kita untuk tidak menggunakan kalimat-kalimat yang salah, ya. Sekarang ini banyak kalimat-kalimat yang kaum muslimin menggunakannya tapi dia tidak tahu artinya. Yang lebih parah, ada kalimat yang tidak pantas untuk seseorang tapi dia ucapkan. Apa itu? Almarhum. Almarhum untuk orang kafir, jelas-jelas mati dalam keadaan kafir, dia bilang almarhum. Hei, apa masuk Nurahim? Memang orang itu mati dalam keadaan terzolimi, tetapi dia mati dalam keadaan kafir, jelas dia bukan muslim. Masa bilang almarhum? Gunakan kalimat yang lebih pantas untuknya, mendiam, untuk menghormati. Tapi almarhum, bagaimana caranya almarhum? Mati dalam keadaan kafir. Ini yang perlu dipahami. Teks-teks kalimat yang biasa seenaknya saja orang bilang, almarhum. Mending bilang mendiam. Ini perlu kita sekali lagi perhatikan dan pahami bahwa agama kita ini aturannya sangat jelas dan ketat. Baik. Allahu wa rasuluhu a'lam. Sebagian penjelasan dalam beberapa literatur menjelaskan bahwa Mu'adz menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengajar kepada kita, kalau suatu saat kita ditanya orang lalu tidak tahu, jangan sota-sota, bilang saja Allahu a'lam. Dan tidak mengapa, tidak akan menurunkan derajat kita kalau kita bilang saya tidak tahu. Sekarang ini ya banyak yang sota-sota masalah agama. Saya heran, Pak, dan semua orang kita ini kaum muslimin heran. Kalau bicara kedokteran orang pada diam, tidak berani orang bicara kesehatan kalau bukan bidangnya. Tapi kalau bicara agama, istilahnya orang sekarang sedikit pendapat. Ini masalah ini. Yang lebih parah itu dia tidak mengerti agama. Begitu disodorkan atau disampaikan sesuatu, dia bilang pakai bahasa Makassar ya, lebih asik kayaknya. Ngapainnya kemai sih?
Salongkum tala serelinoa nampang ko langir kamay ya. Ini masalah ini. Ajaran apa sih yang kau bawa itu? Lama aku mau hidup di dunia, baru sangat dengar yang begitu. Hei, memangnya ukuran agama ini lewat pengetahuanmu? Itu siapa? Kamu siapa? Itu masalahnya. Itulah sebabnya perlu kita pahami kalimat berikut ini yang dinisbatkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Lau sakatal jahil lan adama al-khilaf." Seandainya orang-orang awam, orang-orang bodoh itu diam, sungguh perselisihan pendapat itu tidak akan banyak. Tidak akan banyak. Tapi karena orang bodoh juga sota-sota. Penanak ke saya itu sepertinya apa sepertinya? Bagaimana pendapatmu tentang yang beginian? Sebenarnya haram, tapi karena sudah terlanjur banyak yang lakukan, ya saya kira boleh-boleh saja. Inilah madhab kelima ini. Madhab cuma kita kenal 4. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dia madhab kelima. Madhab saya kira tidak apa-apa, saya kira boleh-boleh saja. Kalau kau tidak tahu, diam kau. Biarkan perselisihan itu, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Biar saja orang besar. Kalau itu istilahnya permainan tingkat tinggi, biar saja ulama berbeda pendapat. Yang mana yang benar? Kalau sholat orang itu bangkit dari ruku begini kembali atau begini, biar saja. Biarkan saja dia bertengkar. Kita nikmati saja. Nikmati. Nanti tinggal kita ikuti mana yang lebih banyak, sampaikan kepada kita. Selesai persoalan. Biar coba kita begini Pak. Subhanallah, Imam Syafi'i itu mengajar kepada kita bagaimana mengambil manfaat dari sebuah perselisihan. Jangan menambah perselisihan, mengambil manfaat. Imam Syafi'i beliau bilang, lama sekali saya cari apa itu jamaknya Dajjal. Dajjal, apa itu kalimat jamaknya Dajjal? Itu kan bentuk tunggal. Dajjal, apa bentuk pluralnya? Nanti setelah bertengkar Imam Malik, ya, Imam Malik marah kepada Ibnu Ishaq, ahli sejarah itu. Imam Malik mengatakan, innahu dajjalun min dajajili hadhil ummah. Imam Syafi'i mengatakan, alhamdulillah, lamanya nih saya cari itu kalimat pluralnya itu, jamaknya itu Dajjal, baru saya dapat setelah Imam Malik marah. Begitu ceritanya. Kalau kita jadi orang awam, jangan ikut gitu. Saya kira betul itu yang dibilang Syekh Albani, bid'ah itu yang bangkit dari ruku meletakkan, kan Syekh Albani mengatakan bid'ah itu orang yang bangkit dari ruku lalu meletakkan tangan. Ya, bukan urusanmu itu, biar saja. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kalau kita ditanya orang sesuatu yang kita tidak tahu, bilang saja Allahu a'lam. Ulama mengatakan Allahu a'lam nisful ilm. Kalimat saya tidak tahu untuk sesuatu yang memang Anda tidak tahu, itu adalah setengah ilmu. Tapi banyak orang tidak mau, Pak. Masa saya sudah Kiai Haji, Profesor Doktor baru ditanya, bilang tidak tahu, gengsi dong. Ini masalahnya. Kau siapa dibandingkan Imam Malik? Imam Malik pernah datangi orang, ditanya 40 pertanyaan, cuma 4 dalam riwayat, cuma 4 yang dijawab. Lalu orang-orang itu protes, "Wih, jauh tak datang dari Maroko ini." Dia datang dari Maroko, Maghrib, Maroko. Dari Sabang sampai Maroko, dari Merauke sampai Maroko sampai 40 pertanyaan titipan dari kaum kami, kau cuma 4 yang kau jawab. Apa Imam Malik? Apakah kamu ridho saya masuk neraka, kalian masuk surga? Saya tidak mau menjawab sesuatu yang saya tidak tahu. Bahaya saya piti holo-holoi. Kan ada itu namanya dari dulu Pak, ada niat negara garing piti. Itu piti kanak-kanai, piti holo-holoi, piti kejo-kejoi. Ya, kalau kau tidak tahu, bilang tidak tahu. Jangan langsung. Itu juga bukan dia ditanya, dia menjawab. Ada orang begitu Pak. Padahal ulama dulu Pak, di kalangan para sahabat, kalau ada yang bertanya 10 orang,
Ada orang datang bertanya, Ustaz, Syekh, apa hukumnya ini dan itu? Dia sebenarnya tahu, tapi dia opor, tanya ini. Dia bilang, tanya ini. Tapi ada yang bukan dia ditanya. Itu mengecewakan orang yang bertanya. Kau bukan kau tanya, kenapa kau menjawab? Iya kalau benar, kalau salah. Itu justru menunjukkan kebodohan Anda di hadapan orang. Itu pelajaran psikologis yang sangat berarti dari Ibnu Mas'ud. Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Rasulullah pun kemudian menjawab. Beliau mengatakan, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah, artinya kewajiban yang telah Allah tetapkan atas hamba-Nya untuk kita semua kepada Allah adalah beribadah kepadanya dan tidak mempersyirikatkannya dengan sesuatu pun. Selesai. Gampang sekali masuk surga ternyata. Kau beribadah saja, kalau pakai pinjam istilahnya Zainuddin MZ rahimahullah, masuk surga gampang. Kau laksanakan perintah, jauhi larangan, selesai persoalan. Selesai. Gampang tuh? Gampang. Tapi banyak yang haram. Lebih banyak mana? Yang haram atau yang halal? Jangan terobsesi oleh lagunya Rhoma Irama. Ada lagu Rhoma Irama itu mengobsesi orang. Kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Enak-enak. Apa yang enak-enak diharamkan? Apa? Enak. Wah, sembarang apa ini? Balok. Tuh. Babi. Ya. Main judi. Enak itu, Pak. Dan judi itu banyak gunanya. Itu balok dengan judi banyak gunanya. Dan Allah sendiri yang bilang. Bisa datangkan kasih tahu saya ayatnya bahwa judi dan balok itu, khamar itu banyak gunanya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang judi dan balok. Khamar, tahu khamar. Balok, kan balok macam-macam. Ada balok AC, ada balok apa lagi? Balok tek nih, balok talak. Coba sambungkan ayatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'. Manafi' itu jamak dari manfaat. Berarti Allah sendiri sampaikan kepada kita bahwa khamar dan judi itu, balok dan judi itu banyak manfaatnya. Dan Ibnu Katsir rahimahullah menyebut salah satu manfaat khamar adalah mencerdaskan otak. Mencerdaskan. Silakan rujuk ke tafsir Ibnu Katsir. Dia membuat otak itu bekerja. Tapi sayangnya setelah itu dia merusak. Khamar juga, balok itu membuat orang jadi percaya diri. Betul Pak, pede. Kalau Anda tidak pede, minum balok. Pasti percaya diri. Coba bila itu orang minum balok. Balok orang begitu dia minum balok, berani nah. Naik barani ini. Tobok kok. Ya. Tapi setelah itu harus dipahami kaidah, semua yang diharamkan oleh Allah pasti mudaratnya lebih besar. Makanya wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Dosanya lebih besar. Dan kalau disebut dosanya lebih besar, itu berarti mudaratnya sangat besar. Semua yang haram pasti mudaratnya sangat besar. Ada manfaatnya? Ada. Karena semua yang ada di muka bumi ini tidak ada 100% buruk. Pasti ada manfaatnya. Selalu ada manfaatnya. Ya, pasti ada manfaat. Kita tahu mencuri ada manfaatnya? Ada. Mencuri perbuatan buruk, tapi ada manfaatnya. Manfaatnya salah satunya adalah gara-gara mencuri orang dapat pekerjaan baru. Itu tukang kayu dulu, tukang kuse. Gara-gara ada pencuri datang
pekerjaan baru. Apa itu? Bikin teralis. Itu tidak ada pekerjaan yang 100% jahat, pasti ada manfaatnya. Tetapi hati-hati, sekali lagi, semua yang diharamkan oleh Allah pasti mudaratnya lebih besar. Saya kasih satu contoh nyata dan saya sangat mengerti karena itu menimpa bapak saya. Ya, sebagai penutup nanti insya Allah kita sampaikan bahwa kita harus hati-hati. Ini kaidah. Bapak saya itu kena gulanya tahun 2001. Saya pulang liburan, bapak gulanya naik 500. Oh, kaget keluarga. Baik, bisa buta itu. Ternyata dia pergi, setelah pergi periksa dikasih tahu 500, dia harus hati-hati. Saya subuh-subuh itu malamnya memang saya sudah dengar kerasa kerusuk mama itu begini, pokoknya bisik-bisik, jangan sampai ketahuan sama Iwan. Bahaya Iwan marah aku. Ternyata bisik-bisiknya itu adalah dia dikasih tahu sama orang, mama saya dikasih tahu sama orang bahwa kalau mau kasih turun gulanya bapak itu yang sudah 500 yang sangat berbahaya itu, suruh minum air kencingnya. Suruh minum, tidak apa-apa, suruh minum air kencingnya. Dan ternyata memang air kencing itu obat. Air kencing obat. Tapi disuruhnya itu adalah air kencing yang pertama keluar. Jadi subuh-subuh saya pulang dari sholat subuh, saya pulang, kenapa ini istilahnya paru sekali ini kamar mandi. Betul Pak. Pagi-paginya bapak pergi periksa kembali, itu hampir nol. Istilahnya gulanya itu langsung hampir normal. Itu manfaatnya. Tetapi setelah itu justru bapak 6 bulan kemudian justru lebih parah, gangguan di otaknya, dan sampai meninggal, dibawa mati penyakitnya. Jadi kaidahnya adalah kalau Allah bilang haram, jauhi cepat karena pasti mudaratnya lebih besar. Itu pelajaran yang bisa kita dapatkan perjalanan hadis tadi. Saya sudah minta izin bahwa kita cari beberapa perspektif dalam teks-teks ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat inspirasi, kami sedang berada di daerah Kota Makassar. Hari ini tepat berada di lokasi pembangunan rumah tahfiz yang rencananya akan dibangun 3 lantai dan akan menampung beberapa santri yang akan belajar di sini. Besar bangunan ini panjang sekitar 36 meter dan luas bangunan ini sekitar 12 meter. Dan tentunya bangunan ini membutuhkan support dari para donatur dan muzaki agar pembangunan ini tetap berlanjut dan segera siap layak huni. Dan terima kasih kepada donatur dan muzaki yang telah memberikan dukungan sampai saat ini. Semoga menjadi pemberat timbangan amal di akhirat nanti. Saya Ashari dari Wahda Inspirasi Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.